Mohon dijelaskan supaya lebih terang lagi tentang pengertian Al-Masih. Nah, sepengetahuan kita di dunia ini yang diberi kekuatan Al-Masih, kalau itu suatu kekuatan, hanya dua. Al-Masih Isa anak Maryam dan Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, ini sama-sama Al-Masih. Pengertiannya Al-Masih itu sendiri apa dan apa perbedaan Al-Masih pada Isa dan Al-Masih pada Dajjal. Ini saja Ustaz. Yang pertama tentang patung, kan ada dalil, saya nggak ngerti dalil, belum bisa menyampaikan dalil bahwa pembuat patung kan diminta untuk memberi ruh. Gimana itu penjelasannya? Kemudian kalau juga orang Islam, ya saya pernah ketemu dan beliau menyampaikan, jadi ruh kita ketika meninggal itu 3 hari masih di sekitar, kemudian tambah jauh, apa bener gak gitu? Apa mungkin ada rujukan yang bisa kita baca nih. Kemudian yang terakhir 3 dulu ya, syafaatnya. Syafaat yang dari Rasulullah itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran di mana itu ya? Saya pernah baca di dalam surat At-Taubah itu yang dalam Ibnu Katsir dijelaskan itu. Ayat berapa saya nggak apa, tapi ternyata di situ kan. Tapi penjelasannya monggo. Kalau dalam syafaat dari Al-Quran jelas sih, Iqra Al-Quran itu ya. Jadi terima kasih 3 ini. Mengenai kiamat, sepengetahuan saya kiamat itu kan ada 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Untuk kiamat kubro jelas itu nanti di akhir zaman. Zaman saya kecil dulu, saya itu dijelaskan oleh guru saya bahwa kiamat sugro itu termasuk kematian, termasuk bencana, termasuk fitnah yang kejam gitu zaman saya dulu kecil. Nah, mohon penjelasan, mohon pencerahannya mengenai kiamat sugro ini Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jawaban saya ini nanti tidak puas sehingga kerso tahu lagi nanti di kopi ngaji pekan berikutnya. Pertama dari Ustaz Herman Fuadi yang mengingatkan tentang Al-Masih, karena Al-Masih ada 2, Masih Isa dan Masih Dajjal. Masaha yamsahu itu artinya menghapus. Ada pendapat yang menyebutkan kenapa Isa disebut Al-Masih, karena di antara mukjizat Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit parah, dihapus, diusap langsung sembuh Pak, diusap bisa hidup. Itu untuk Nabi Isa, maka disebut dengan Al-Masih. Kemudian untuk Dajjal, dia juga masaha yamsahu, masahal ardo, mengusap bumi, karena dia bisa melalui berbagai tempat di muka bumi dengan mudah, seperti orang yang menghapus Pak. Yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal hanya 2 kota saja yang dijaga oleh malaikat, Makkah dan Madinah. Selainnya bisa. Makanya fitnahnya ini besar sekali, karena dia menghapus bumi ini. Maksudnya bisa melalui jarak jauh dengan sangat cepat, dengan sangat mudah. Jadi diibaratkan dengan Al-Masih. Juga dengan sulapan-sulapannya itu dia bisa membuat seperti sihir yang menipu banyak orang. Itu diantara sebagian pendapat yang menyebutkan tentang perbedaan Al-Masih Isa dengan Al-Masih Dajjal. Dua-duanya Al-Masih ya. Kemudian tentang apakah orang yang meninggal itu 3 hari masih di sekitar rumah, kemudian baru menjauh. Pertanyaannya Pak, bagaimana dengan orang yang meninggalnya sehari sebelum kiamat? Terus dia cuma di situ saja atau gimana? Kan tidak. Ketika sudah
nggak bisa lagi. Kalau lagi umroh situ gitu. Umroh atau haji meninggal di sana, terus gimana? Katanya di sekitar rumah, kan jauh rumahnya Pak. Krunya kan cepetan. Itu terjawab dengan apa namanya, dijelaskan pokoknya ketika sudah dimakamkan itu sudah berada di alam barzah, barzakhun ila yaumi yub'atsun, di alam barzah sampai hari dibangkitkannya. Makanya ketika seorang itu sudah dimakamkan, maka Rasulullah itu kan bersabda kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum was'alullaha lahus sabat, mohonkan ampun untuk saudaramu ini dan mintalah agar diberikan as-sabat, kekokohan, kekuatan untuk menjawab. Fa innahul ana yus'al, karena sekarang dia ditanya. Makanya doa yang bisa kita baca diantaranya ketika kita berada di makam itu adalah Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabbithu, ya Allah ampuni saudaraku ini ya Allah, Allahumma sabbithu, ya Allah kokohkan ia, karena dia sedang ditanya oleh malaikat. Kalau bisa pulang enak banget Pak. Ya, sudah di situ sudah nggak bisa lagi keluar, dijaga itu, kokoh sekali. Barzakhun, di tembok yang sangat tebal yang tidak bisa ditembus. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan di alam barzakh. Sudah berbeda alamnya. Maka alamnya bukan kuburan ya Pak. Bukan kuburan, itu bukan. Itu tempat jasad iya. Tapi kalau ruhnya di alam ruh tersendiri, alam barzakh. Makanya ini menjadi penjelasan gimana Pak kalau ada orang yang meninggal mungkin meledak kemudian berhamburan jasadnya kan nggak ketahuan, terus di mana nih, nggak bisa dikubur, atau meninggalnya tenggelam di samudra, nggak semua dikubur, sudah dimakan ikan. Terus mana alam barzahnya? Alam barzahnya tersendiri, bukan kuburan. Kuburan itu tempat jasad, tapi alam barzah alam yang tersendiri dan tidak bisa untuk balik lagi. Kalau balik nggak perlu tanya Pak. Kalau balik nggak perlu tanya kabarnya si fulan yang di Bodeh tadi itu. Nggak perlu tanya, karena sudah tahu, sudah bisa nengok, bisa nilai. Karena nggak tahu makanya tanya gimana kabarnya. Kemudian tentang apa tadi, syafaat gitu. Syafaat itu dalilnya apa? Mang dalladzi yashfa'u indahu illa biidznih Pak, yang sering kita baca dalam ayat kursi itu. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat itu kecuali orang yang diizinkan oleh Allah. Ya, termasuk diantaranya Rasulullah itu diberikan izin untuk memberikan syafaat. Syafaatul udma, syafaat yang besar itu diberikan Nabi, dan Rasulullah sengaja itu tidak menggunakan itu, ditunda sampai hari kiamat kelak. Bahkan ini akan dihadiahkan untuk umatnya. Dihadiahkan untuk umatnya. Bahkan pelaku dosa besar pun selagi masih menjadi umat Nabi Muhammad itu masih berhak untuk mendapatkan syafaat itu. Maka tadi saya katakan beruntung banget selama kita masih muslim Pak. Mudah-mudahan kita ini nanti dikenal oleh Nabi sebagai umatnya, agar mendapatkan syafaat itu. Pertolongan yang sangat kita butuhkan. Yang kita andalkan apa coba? Kalau amal sholat kita juga seperti apa, puasa kita juga seperti apa, juga cuman bisa berapa tahun Pak. Kalau hanya mengatakan amal sangat-sangat jauh. Tapi kita berharap mendapatkan rahmat Allah dengan mencintai Allah dan Rasulnya, berharap mendapatkan syafaat pertolongan Rasulullah karena memperbanyak sholawat kepadanya, meneladaninya, sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan mendapatkan itu. Memang itu syafaat yang dari person, dari orang ke orang. Termasuk diantaranya anak soleh Pak. Anak soleh itu juga bisa menjadi pemberi syafaat bagi orang tuanya. Ini kenapa kok saya bisa mendapatkan
keutamaan seperti ini ya Allah, padahal saya nggak melakukan apa-apa. Ini karena bistighfari waladika laka. Ini karena istighfarnya anakmu, Pak. Engkau mendapatkan mahkota yang luar biasa dengan berbagai macam kehormatan di akhirat kelak. Oh, saya ini melakukan apa ya Allah? Sepertinya saya ini biasa-biasa hidupnya. Ternyata dia punya anak. Anaknya ini tidak lupa untuk memohonkan ampun. Maka ekspektasi kita ke anak itu, Pak, tidak usah, ya boleh tinggi boleh, tapi yang penting asal anak itu sujud hanya pada Allah dan dia mau mendoakan orang tuanya sudah lebih dari cukup. Benar-benar mendoakan orang tuanya itu yang ditunggu. Atau juga orang tua yang soleh, Pak. Orang tua yang soleh ini bisa menggeret keluarganya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang soleh itu juga dari sisi orang tua itu bisa menggeret anak cucunya jika mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dipertemukan lagi di sana, di tempat yang terbaik. Jadi makanya tadi bahasa saya itu kita hanya nunggu jam terbang yang berbeda. Kalau ada keluarga kita sudah meninggal itu sudah berangkat duluan, Pak. Nanti insya Allah ketemu lagi di tempat yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini, di kesempatan yang lebih menyenangkan insya Allah sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian patung apa yang diminta untuk menghidupkan? Sebelum ke sana biar nggak lupa, ada juga syafaat yang dari amal soleh, Pak. Al-Quran wasiyam yashfa'ani yaumal qiyamah. Al-Quran yang dibaca itu bisa menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Puasa itu juga bisa menjadi syafaat bagi orang yang melakukannya. Al-Quran, ya Allah, saya telah menahannya dari tidur di malam hari, dia baca Al-Quran. Puasa juga mengatakan, ya Allah, saya telah menahannya dari makan di siang hari. Kemudian mereka diberi kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada pelakunya. Al-Quran wasiyam yashfa'ani yaumal qiyamah. Kemudian juga banyak amal-amal soleh yang bisa menjadikan penolong bagi pelakunya. Maka bersyukurlah kita apabila kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal kebaikan. Nanti kalau bersyukur, insya Allah ditambah amalnya lagi, akan beranak pinak amalnya, disyukuri amalnya, dinikmati ibadahnya, dan nanti akan ditambah lagi. Minimal kalau kita nggak mampu beramal, kita juga bersyukur paling tidak kita tidak melakukan kemaksiatan. Paling tidak itu. Kalau kita nggak mampu beramal soleh, minimal jangan jangan prosokkan hati kita, jangan prosokkan diri kita ke sesuatu yang dimurkai oleh Allah, agar Allah tidak berpaling dari memandang kita. Persembahan maka diminta untuk mendatangkan itu sebagai bentuk siksaan kelak di akhirat. Tapi kalau patung itu digunakan untuk media pembelajaran, media bagaimana cara perawatan jenazah, bagaimana ini unsur di kedokteran, di biologi, di apapun itu kan ini penting. Tergantung dengan tujuannya. Yang tidak boleh kan tujuannya untuk dijadikan sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir Ibu tadi yang ya kiamat kecil, ya begitu Bu. Sama berarti apa yang Ibu dapat sama seperti yang saya dapat dari guru-guru saya dulu juga. Idza jaa ajaluhu faqad jaa qiyamatuhu. Kalau sudah datang ajalnya, sudah datang kiamatnya, ya kiamat kecil. Kiamat kecil sudah berakhir kehidupan di dunia ini, sudah nggak ada lagi kesempatan, sudah berakhir. Maka yang paling membuat orang mati itu iri itu kepada orang yang masih hidup, Pak. Karena orang hidup itu masih punya kesempatan untuk beramal banyak, masih kesempatan untuk melakukan apapun. Nah, kalau sudah meninggal sudah inqata'a anhu amaluhu, ya, sudah terputus amalnya, kecuali 3 hal ya: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak soleh yang
mendoakan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tadi Ustaz, ada tadi fitnah menyebar, kemudian nilai kebaikan berbalik menjadi keburukan, apakah itu termasuk kiamat kecil? Nah, tadi ada pertanyaan. Oke. Ketika fitnah menyebar, kemudian keburukan ditampakkan merajalela, apakah itu termasuk kiamat kecil? Ya, termasuk segala macam bencana. Segala macam bencana, kesusahan itu kiamat. Kiamat kecil. Kiamat kecil. Kiamat kecil ini menimpa semua orang. Karena semua orang pasti akan mengalami musibah, semua orang pasti mengalami kematian. Tapi kalau kiamat besar itu, ya tidak semua. Tidak semua. Wallahu a'lam bishawab.